Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sultan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini Sultan akan coba membahas makna atau arti dari jual beli. Yang mana jual beli atau perniagaan yang sering kita jumpai dan amat sangat melekat erat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa suatu perdagangan atau perniagaan adalah puncak atau ujung tombak dari suatu perekonomian. Bahwa perekonomian itu ialah ujung tombaknya itu suatu perdagangan. Maka dari itu tiap-tiap usaha atau perekonomian tanpa adanya perdagangan, tanpa adanya jual beli, maka perusahaan itu dengan otomatis tidak akan berjalan. Contohnya gini, ketika ada suatu pabrik, contohlah pabrik bata atau pabrik semen gitu ya. Nah, ada orang yang ahli dalam bidang bikin sebuah semen. Lalu dia itu coba mendirikan suatu pabrik semen dan mengangkat karyawan dan para pekerjanya untuk mengelola suatu pabrik itu. Nah, apa tujuan usaha tersebut? Apa tujuan orang tersebut mendirikan pabrik semen tersebut? Tiada lain tiada bukan adalah untuk berlangsungnya perekonomian. Ketika orang tersebut mampu memproduksi suatu semen dan semen itu layak untuk dipakai, dan ujung-ujungnya pasti semen itu untuk dijual. Tidak mungkin kan seseorang memproduksi suatu barang untuk koleksi doang gitu. Apalagi yang jumlahnya besar gitu ya. Mungkin aja kalau yang jumlahnya kecil mah gitu ya, untuk koleksi doang. Tapi kalau jumlahnya besar, untuk apa gitu kalau tujuannya bukan untuk dijual? Berarti poin di sini menunjukkan gitu kan bahwa puncak keberhasilan suatu usaha adalah dari sektor perdagangannya, sektor perniagaannya. Maka ujung tombak suatu perekonomian ialah perdagangan. Tanpa adanya perdagangan mustahil usaha seseorang itu akan sukses, akan berhasil. Karyawan pabrik mendapatkan upah, mendapatkan gaji dari pemilik perusahaan atau bos. Sedangkan bos dapat penghasilan dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi di pabrik tersebut. Ketika barang yang diproduksi di pabrik tersebut tidak dijual atau tidak laku dijual, secara otomatis usaha di pabrik itu akan mengalami gulung tikar dan terjadi kebangkrutan. Maka dari itu kita harus berbangga, apalagi yang
mempunyai profesi sebagai pedagang. Berbahagialah, berbanggalah, karena berarti Anda adalah ujung tombak dari suatu perekonomian. Tanpa Anda, perekonomian suatu perusahaan, perekonomian suatu negeri tidak akan pernah berjalan. Jangankan suatu perusahaan, suatu negara tanpa adanya perdagangan dengan negara-negara lain, maka negara itu akan terisolir dan negara tersebut perekonomiannya akan runtuh. Maka akan terjadilah kemiskinan yang merajalela di mana-mana. Kita harus bisa berpikir, melihat dunia, melihat negara-negara maju di luar sana yang perekonomiannya amat sangat maju. Apa ujung tombaknya suatu negara itu sehingga negara itu bisa maju? Kebanyakan negara-negara maju seperti Cina, seperti Amerika, dan lain sebagainya, mereka itu ahli dalam berdagang, ahli dalam berbisnis. Bahkan mereka menanamkan modal-modalnya sampai ke luar negeri untuk berbisnis, untuk berdagang, untuk menjual produk-produknya. Sehingga setelah produk-produknya sukses terjual di pasaran, maka secara otomatis perekonomian di dalam negerinya akan semakin berkembang. Karena dari hasil perdagangan di luar negeri, mereka bawa ke negeri mereka untuk mengembangkan usaha mereka, mengembangkan pabrik-pabrik mereka. Maka kita selaku orang-orang yang beriman, janganlah kita mengkerdilkan atau menyepelekan suatu perdagangan. Berbahagialah ketika kita diberi kemampuan dalam berdagang. Tetaplah semangat dalam perdagangan. Jangan merasa lebih, jangan merasa udah cukup dengan apa yang kita punya. Ketika kita ada keahlian dalam berdagang, maka tingkatkan lagi keahlian tersebut untuk mencapai suatu kesuksesan. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau Anda menginginkan kekayaan, maka berdaganglah. Jadi amat sangat miris gitu ketika seseorang berkata bahwa saya ini tidak ahli dalam berdagang. Nah, yang ahli dalam berdagang juga dulunya itu bukan seseorang yang ahli. Kenapa sampai menjadi ahli dalam berdagang? Karena mereka itu senantiasa mau belajar, mereka itu senantiasa mau berusaha untuk mencapai suatu keahlian. Jadi bukan istilahnya keahlian itu datangnya semenjak lahir, bukan. Keahlian itu harus diciptakan. Gimana terciptanya suatu keahlian? Nah, terciptanya suatu keahlian tiada lain tiada bukan ialah dengan cara kita bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh terjun di lapangan dan rela
menghadapi tantangan dan rintangannya, rela untuk jatuh dan siap untuk bangun kembali. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berpikir, marilah kita kembangkan pola pikir kita kepada suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kita, baik secara duniawi atau secara hakiki. Bahkan Allah berfirman di dalam surat 61 ayat 9-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarati tunzikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Kita ketahui aja bahwa dalam dunia perdagangan pasti akan ada jatuh bangun, pasti akan ada ujian, pasti ada, bahkan ada tantangan. Nah, kita selaku generasi yang akan datang gitu, yang akan menggenggam negeri yang kita cintai ini, teruslah semangat, teruslah gali potensi-potensi dalam diri kita, kembangkanlah potensi-potensi dalam diri kita. Dan perlu kita ketahui, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bahwa beliau adalah orang yang ahli dalam berdagang. Bahkan istrinya pun, Siti Khadijah, sebagai saudagar terkaya di Mekah karena perdagangannya. Begitu pula dalam menyebarkan agama Islam, banyak diantaranya melalui jalur perdagangan. Jadi amat berbahagialah orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang. Tapi bukan berarti Mimin menyepelekan atau merendahkan kaum pekerja, bukan. Semuanya juga baik kalau kita mau berusaha, mau bekerja. Yang tidak baik mah makan pengen, tidur pengen, udud pengen, tapi tidak mau bekerja. Nah, itu yang tidak baik mah. Itu bukan contoh yang baik. Kita selaku generasi harus semangat dalam berusaha, harus semangat dalam bekerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.